Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komentar supporter bola 62 bersama saya supporter Jusriadi. Di video kali ini kita akan membahas calon lawan Indonesia di laga uji coba yaitu Tanzania. Dan ternyata saya baca di beberapa media, teman-teman supporter dan para pencinta bola, ternyata di laga ini, laga uji coba ini tidak mempengaruhi ranking FIFA Indonesia, meskipun Indonesia memenangkan pertandingan, dan ini sama sekali tidak berpengaruh kepada ranking FIFA Indonesia. Dan pertandingan ini nantinya akan dilangsungkan di tanggal, saya baca di beberapa media jadwalnya ternyata dilangsungkan di tanggal 2, dan ini sangat berdekatan dengan tanggal pelaksanaan kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Irak, yaitu di tanggal 6 Juni. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, ya sudah dikonfirmasi oleh PSSI. Saya mencoba merujuknya dari beberapa media seperti media-media online yang menulis tentang bola seperti Bolanet dan berbagai macam pemberitaan yang media tulis yang memberitakan tentang sepak bola. Ternyata timnas PSSI sudah mengonfirmasi bahwasanya pertandingan antara timnas Tanzania melawan Indonesia dipastikan tidak mempengaruhi ranking FIFA. Dan ini menarik, teman-teman, karena kalau kita lihat jadwalnya dan jadwal pertandingannya sangat mepet, yaitu Indonesia di laga ini akan dilangsungkan di tanggal 2. Laga uji coba ini dilangsungkan di tanggal 2. Dan di sisi lain, ini sangat, jika pemain cedera, maka ini sangat mempengaruhi performa timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia. Karena hitung-hitungannya seperti ini, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kalau misalkan Indonesia bertanding di tanggal 2, dan Sintayong saya yakin dia akan menganalisis dengan baik para pemain yang diturunkan, dan kemudian saya pikir para pemain timnas kita tidak perlu tampil ngotot di laga ini untuk memenangkan pertandingan, karena ini dianggap bahwasanya ini laga trial saja atau laga uji coba, laga pemanasan sebelum menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Tidak ada yang berpengaruh di laga ini, dan laga ini hanya sebagai ajang pemanasan sebelum melangsungkan pertandingan di kualifikasi Piala Dunia. Karena kita tahu timnas Indonesia ini, tim senior ini sudah beberapa bulan istirahat, tidak punya agenda pertandingan baik itu uji coba maupun resmi, dan ini pastinya akan mempengaruhi performa tim dan kerjasama tim di lapangan. Dan ini memang perlu, kita harus apresiasi pihak pengurus sepak bola Indonesia maupun pelatih Sintayong dan jajarannya yang sudah berhasil menemukan uji tanding atau lawan uji coba di tanggal 2 ini, karena ini untuk mengadaptasikan kembali para pemain setelah lama tidak bergabung, tidak menyatu. Dan laga uji coba ini sangat bagus, sebenarnya sangat bagus bagi timnas Indonesia, karena akan menyatukan kembali visi dari Sintayong, visi dalam bermain, baik dari segi bermain dan kerjasama dalam bermain pemain. Tapi ada sisi lain, ada sisi yang berbahaya juga. Kalau misalkan timnas Indonesia ini tampil ngotot memenangkan pertandingan di laga ini, dan yang kita takutkan adalah terjadinya cedera, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kita tahu apapun itu
pastinya saya yakin Sintayong punya kalkulasi yang matang tentang ini, karena kalau terjadi cedera ini ya tanggal 2 dan butuh waktu 4 hari pemulihan, dan saya pikir itu tidak akan mungkin ya. Kemungkinan besar pemain akan absen di laga menghadapi Irak. Jadi teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya pikir Indonesia perlu melakukan berbagai perhitungan menghadapi uji coba ini, karena ini tidak diagendakan FIFA menurut beberapa media seperti Bolanet dan apa segala macam yang saya baca, bahwasanya ini tidak diagendakan FIFA, dan ini artinya tidak ada poin dalam pertandingan ini. Meskipun kita menang, draw ataupun kalah tidak akan mempengaruhi ranking FIFA Timnas Indonesia, dan ini membuat para Sintayong harus punya kalkulasi yang matang menghadapi uji coba ini, karena ini sangat mempengaruhi tim, baik dari sisi positif maupun negatif. Karena dari sisi positifnya, permainan pemain akan kembali menyatu setelah lama tidak tampil, dan pemain akan menemukan ritme permainannya bersama teman-temannya sebelum melawan Irak. Ya, Sintayong berusaha menerapkan strategi yang akan nantinya melawan Irak, dan akan berusaha diterapkan di permainan ini ya, untuk menyatukan. Saya pikir itu ya teman-teman, karena kita tahu bahwasanya ya betul, ini dari sisi positifnya memang bagus untuk pemain sekaligus sebagai uji coba. Namun di sisi negatifnya ya, jika pemain terjadi cedera dalam pertandingan ini akan berakibat fatal, karena kita punya waktu jeda setelah laga uji coba ini sekitar 4 hari ya, karena tanggal 2 dilaksanakan uji coba ini, kemudian tanggal 6 ya, tanggal 6 nantinya, tanggal 6 nanti akan dilangsungkan di Gelora Bung Karno, yaitu laga antara Timnas Irak melawan Indonesia, dan ini laga seperti laga final ya, karena di laga ini teman-teman supporter dan para pencinta bola, ini laga penentuan sebenarnya nantinya siapa yang akan lolos ke partai putaran ketiga ya, dan saya pikir Indonesia pasti akan ngotot di laga ini. Makanya saya katakan ada di laga uji coba ini pelatih harus mengkalkulasi dengan matang, dan kalau dari sudut pandang saya sebagai supporter, pelatih perlu melakukan, tidak perlu ngotot dalam permainan ini untuk memenangkan pertandingan, dan tidak perlu bermain Spartan di partai ini. Cukup ya jadikan laga uji coba yang biasa, ringan, permainan yang ringan, kerjasama, menyatukan kembali kerjasama setelah lama pemain-pemain tidak bergabung bermain bersama. Dan saya pikir ya itu yang perlu dilakukan oleh pelatih Sintayong dalam permainan ini, dan karena kalau ini akan berdampak di sisi negatif ketika pemain cedera di nantinya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya kira demikian ya teman-teman, info dari saya terkait lawan Indonesia yaitu Tanzania, ternyata tidak diagendakan oleh FIFA dan tidak mendapat poin sama sekali di pertandingan ini. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, kita tetap memberi dukungan ke timnas Indonesia, dan kita berharap Indonesia bisa memenangkan laga uji coba ini, dan kita berharap laga uji coba ini menjadi langkah awal Indonesia menuju putaran ketiga, yang kita tahu bahwasanya akan bertanding melawan Irak maupun Filipina di putaran 2 ini ya. 2 laga terakhir harus dihadapi Indonesia, dan kita berharap bahwa Indonesia berhasil memenangkan pertandingan ini, dan Sintayong bersama
para pemain timnas kita berhasil membawa Indonesia melaju ke putaran ketiga, yaitu putaran yang sangat menentukan tiket Olimpiade menuju maksud saya tiket Piala Dunia ya. Di putaran ketiga inilah tiket itu akan diperebutkan, dan kita berharap menghadapi Irak yang notabene-nya adalah salah satu tim yang disegani di Asia Tenggara ya, tim yang cukup disegani di maksud saya di Asia ya. Dia pernah satu kali menjadi, kalau tidak salah pernah menjadi juara Piala Asia, dan meskipun kalau tidak salah Irak ya akan berjuang juga untuk berebut Piala Dunia ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Saya kira demikian informasi dari saya terkait dengan lawan uji coba tanding timnas Indonesia ternyata tidak masuk agenda FIFA dan tidak akan mendapat poin dalam pertandingan ini untuk mendongkrak ranking FIFA, dan kita berharap Sintayong punya strategi khusus sehingga pemain tidak mengalami cedera di uji coba ini. Terima kasih. Salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.